Alhamdulillah, kami di sini akan berpresentasi hasil kerja kami untuk memenuhi mapel sejarah yang dibimbing oleh guru kami, Ibu Reni, yang berjudul Perkembangan Kolonialisme dan Imperialisme di Eropa. Latar belakang kolonialisme dan imperialisme. Latar belakang adanya kolonialisme dan imperialisme adalah penjajah yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa sejak jatuhnya Konstantinopel di tangan Turki Mustamani pada tahun 1453. Konstantinopel yang merupakan bandar dagang utama antara barat dan timur ini tidak bisa diakses oleh pedagang Eropa, sehingga mereka perlu mencapai ke sumber komoditasnya langsung. Penjajahan di wilayah timur ini kemudian berkembang menjadi kolonialisme karena bangsa Eropa memiliki kekuatan yang besar untuk memonopoli paksa perdagangan yang ada. Spanyol misalnya dapat memaksa kerajaan-kerajaan di Maluku untuk menjual rempah-rempahnya kepada mereka. Sementara Portugis berhasil menguasai bandar dagang Malaka pada 1511 dan memonopolikan jalur dagang di wilayah tersebut. Keadaan ini memunculkan keuntungan yang amat besar bagi bangsa Eropa, sehingga banyak penguat alasan untuk menegakkan kekuasaan lebih besar lagi. Pengertian kolonialisme. RG Squad harus tahu kalau kolonialisme berasal dari kata koloni. Nah, koloni menurut bahasa Latin artinya pemukiman. Upaya yang dilakukan negara-negara penguasa dalam rangka menguasai suatu daerah atau wilayah untuk mendapatkan sumber daya disebut kolonialisme. Kolonialisme umumnya dilakukan oleh negara-negara yang memiliki kekuatan militer yang kuat. Contohnya seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Negara-negara tersebut berhasil menguasai negara-negara lainnya. Pengertian imperialisme. Selanjutnya, imperialisme merupakan istilah yang berasal dari kata imperator, artinya memerintah. Nah, berarti imperialisme itu adalah suatu sistem dalam dunia politik yang bertujuan untuk menguasai negara lain dalam memperoleh kekuasaan atau keuntungan dari negara yang dikuasainya. Imperialisme sudah ada sejak abad ke-19 tahun loh. Pada awalnya dicetuskan oleh Benjamin Disraeli yang merupakan Perdana Menteri Inggris saat itu. Imperialisme dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan waktu dan tujuannya. Contoh kolonialisme dan imperialisme. 1. Kolonialisme Spanyol. Spanyol bersama dengan Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang membuka jalur dagang ke India dan lebih jauh lagi ke Nusantara. Spanyol menguasai wilayah Filipina, pantai barat Amerika Selatan, Meksiko, Karibia, Florida, dan sedikit wilayah barat Amerika Utara. Sejak lepasnya pengaruh Spanyol di pusat rempah Maluku akibat perjanjian Tordesillas, mereka memusatkan perhatiannya atas koloni di Amerika Selatan. Komoditas seperti gula, teh, kopi, bahkan budak menjadi dagangan Spanyol di Eropa. Sampai hari ini, banyak wilayah di Amerika Selatan berbahasa Spanyol. Yang kedua, Prancis. Prancis merupakan salah satu negara Eropa yang sangat sedikit memiliki daerah jajahan, sama seperti Jerman misalnya. Mereka menguasai sedikit wilayah di barat Afrika, Indochina, dan daerah sungai Mississippi di Amerika Utara. Meskipun pada akhirnya mereka menjual wilayah Mississippi kepada Amerika Serikat, Prancis sempat mengambil alih Hindia Belanda. Ketika Belanda kalah dalam Perang Revolusi Prancis, namun beberapa tahun kemudian diambil alih oleh Inggris dan Belanda. Yang kedua, imperialisme.
Uni Soviet menguasai banyak negara-negara di Eropa Timur setelah kemenangannya dalam Perang Dunia II. Soviet membentuk negara-negara bawahan yang tergabung dalam Pakta Warsawa untuk melawan pengaruh blok Barat. Negara-negara ini dikuasai sepenuhnya oleh Soviet dan perlu mengetahui perintah ZIM, komunisi yang berkuasa saat itu. Republik Perancis. Perancis pada masa revolusi mengobarkan perang kepada negara-negara monarki Eropa, utamanya Rusia dan Austria. Mereka berhasil menaklukkan Belanda, kemudian mendirikan Republik Batav yang dipimpin oleh Louis Bonaparte. Napoleon juga menduduki Italia dan mendirikan negara boneka di bawah pimpinan Eguane di Bucharest. Wilayah satelit lain seperti Spanyol dan daratan Rhine juga memiliki negara boneka di bawah kekaisaran Prancis. Dampak kolonialisme dan imperialisme. Secara umum, dampak yang ditimbulkan oleh kolonialisme dan imperialisme terhadap daerah jajahannya adalah kerugian baik secara ekonomi maupun secara politik. Secara ekonomi, wilayah-wilayah jajahan dieksploitasi sehingga membuat daerah tersebut tidak dapat berkembang akibat dimonopoli. Sementara secara politik, negara penjajah seringkali mengatur kekuasaan lokal untuk memperoleh mengatur kekuasaan lokal untuk secara ekonomi, wilayah-wilayah jajahan dieksploitasi sehingga membuat daerah tersebut tidak dapat berkembang akibat dimonopoli. Sementara secara politik, negara penjajah seringkali mengatur kekuasaan lokal untuk memperoleh kemudahan dalam memiliki komoditas dagang. Dalam kasus imperialisme, negara-negara jajahan kehilangan seluruh haknya sebagai negara karena dikuasai secara teritorial, sehingga negara jajahan tersebut kehilangan eksistensinya. Perkembangan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Kolonialisme berkembang di Indonesia setidaknya sampai dengan tahun 1800. Portugis dan Spanyol memperebutkan sumber rempah-rempah di Maluku dengan merusak kerajaan yang ada di wilayah tersebut. Sementara Belanda mengadakan perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di Jawa untuk memonopoli perdagangan. Meskipun dalam kasus tertentu memaksa kerajaan atau mencampuri urusan suksesi tahta untuk memuluskan keinginannya. Kesimpulan dari presentasi kami adalah kolonialisme dan imperialisme, penjelajahan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa sejak jatuhnya konstitusi. Kesimpulan presentasi kami adalah adanya kolonialisme dan imperialisme, penjajahan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa sejak jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Ustamani pada tahun 1453. Penjajahan ke wilayah timur ini kemudian berkembang menjadi kolonialisme karena bangsa Eropa memiliki kekuatan yang besar untuk memonopoli paksa perdagangan yang ada. Spanyol misalnya dapat memaksa kerajaan-kerajaan di Maluku untuk menjual rempah-rempah hanya kepada mereka. Keadaan ini memunculkan keuntungan yang amat besar bagi bangsa Eropa, sehingga menjadi penguat alasan untuk menegakkan kekuasaannya lebih besar lagi. Kolonialisme dan imperialisme dibagi menjadi dua, antara secara ekonomi dan sementara secara politik. Secara ekonomi, wilayah-wilayah jajahan dieksploitasi sehingga membuat daerah tersebut tidak dapat berkembang akibat dimonopoli. Sementara secara politik, negara penjajahan seringkali mengatur kekuasaan lokal untuk memperoleh kemudahan dalam memiliki komoditas dengan
dagang. Sekian dari kami, kurang lebihnya